Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar sistem persamaan linear dua variabel pada kegiatan 5.5 menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel khusus. Materi yang akan kita pelajari sesuai dengan buku paket ini yaitu pada Ayo Kita Amati, Ayo Kita Menggali Informasi, Contoh Soal, dan Ayo Kita Menalar. Ayo kita amati. Perhatikan masalah berikut. Nadia berusia 5 tahun, lebih muda dari usia kakaknya. Kalian dapat menyatakan kedua umur mereka dalam sistem persamaan linear dua variabel sebagai berikut. Misalkan usia Nadia disimbolkan dengan Y sama dengan T. Maka usia Nadia yaitu Y sama dengan T dikurangi 5. Kenapa dikurangi 5? Karena lebih muda 5 tahun. Pertanyaannya, gambarkan grafik dari kedua persamaan dalam bidang koordinat yang sama. Untuk menggambar ini, kita siapkan koordinat kartesius. Misalkan kita akan gambar Y sama dengan T. Kita buat tabel seperti ini. Ini untuk nilai T dan ini untuk nilai Y. Misalkan kita ambil T-nya 0 maka Y-nya 0. T-nya 1, Y-nya 1. T-nya 2, Y-nya 2. T-nya 3 maka Y-nya 3. Dan seterusnya. Sedangkan untuk Y sama dengan T-5, kita buat tabel seperti ini. Ini untuk Y sama dengan T-5. Ini untuk T dan ini adalah Y-nya. Misalkan T-nya kita ambil langsung 5. 5 kita masukkan ke persamaan ini. 5 dikurangi 5 maka Y-nya 0. T-nya 6 maka Y-nya 1. T-nya 7, 7 dikurangi 5, 2. Misalkan T-nya 8, 8 dikurangi 5, 3. Dan seterusnya. Kita buat garis pada koordinat kartesius ini. Ini untuk sumbu T dan ini adalah sumbu Y. Untuk gambar Y sama dengan T, T-nya 0, Y-nya 0. Kita tentukan titiknya. T-nya 1, Y-nya 1. Ini titiknya. T-nya 2, Y-nya 2. Ini titiknya. Kita tarik sebuah garis. Maka persamaan ini adalah Y sama dengan T. Bagaimana untuk Y sama dengan T-5? T-nya 5, Y-nya 0. Maka ini adalah titiknya. T-nya 6, Y-nya 1. 6, 1. Ini titiknya. T-nya 7, Y-nya 2. Ini titiknya. Kita tarik sebuah garis. Maka garis ini adalah Y sama dengan T-5. Yang B, berapa jarak vertikal antara kedua grafik? Menunjukkan apakah jarak tersebut? Kita perhatikan jarak. Misalkan kita ambil sebuah titik di sini. Ini titiknya adalah 5. Jaraknya ke bawah yaitu kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga jaraknya adalah 5 satuan. Menunjukkan apakah jarak tersebut? Kita perhatikan di sini. Nadia berusia 5 tahun lebih muda. Artinya 5 tahun adalah selisih usia kakak Nadia dan Nadia. Yang C, apakah kedua grafik berpotongan? Kita perhatikan grafik Y sama dengan T dan Y sama dengan T-5. Ternyata grafik ini tidak berpotongan. Jelaskan maksud dari hal ini berkaitan dengan usia Nadia dan kakaknya. Usia Nadia dan kakaknya tidak akan bertemu. Karena kedua garis ini adalah sejajar. Ayo kita menggali informasi. Perhatikan masalah berikut. Terdapat dua bilangan yakni X dan Y. Nilai Y adalah
4 lebihnya dari 2 kali nilai X. Dapat ditulis seperti ini. Y sama dengan 4 lebih, maka harus ditambahkan 2 kali X. Di sini berarti 2X. Selisih 3Y dan 6X. Kata selisih artinya dikurangi. 3Y dikurangi 6X adalah 12, sama dengan 12. Maka kalimat ini bisa dituliskan dengan menggunakan persamaan matematika seperti ini. Gambar grafik kedua persamaan di atas pada bidang koordinat yang sama. Untuk menggambar, kita sediakan koordinat kartesius seperti ini. Selanjutnya, kita cari titik potong untuk kedua persamaan ini. Misalkan pada persamaan Y sama dengan 2X plus 4. Kita buat tabel seperti ini. X dan Y. Jika X-nya 0, maka Y-nya sama dengan 4. Saat Y-nya 0, maka didapat 2X plus 4 sama dengan 0. Atau 2X sama dengan 4 dipindah ke ruas sebelah menjadi negatif 4. Atau X sama dengan negatif 4 per 2 sama dengan negatif 2. Sehingga didapat X-nya adalah negatif 2. Kita tentukan titik ini pada bidang koordinat. X-nya 0, Y-nya 4. Kita tentukan 4 pada sumbu Y. Dan negatif 2, 0, negatif 2 pada sumbu X. Kita tarik sebuah garis, maka garis ini adalah persamaan Y sama dengan 2X plus 4. Selanjutnya untuk persamaan 3Y kurangi 6X sama dengan 12. Kita buat tabel seperti ini. X dan Y. Kita ambil X-nya sama dengan 0. Maka didapat 3Y sama dengan 12. Atau Y sama dengan 12 per 3. Y-nya sama dengan 4. Kita ambil Y-nya sama dengan 0. Maka didapat negatif 6X sama dengan 12. Atau X sama dengan 12 dibagi negatif 6. X sama dengan negatif 2. Sehingga didapat X-nya negatif 2. Kita tentukan pada koordinat kartesius ini. X-nya 0, Y-nya 4. Y-nya 4 ternyata sama pada persamaan pertama. X-nya negatif 2. Ternyata sama pula. Ini kita tarik sebuah garis. Maka garis ini sama dengan persamaan pertama. Garis ini persamaannya yaitu 3Y min 6X sama dengan 12. Apakah kedua garis saling berpotongan? Kedua garis ini berpotongan di semua titik, atau kedua garis ini berimpit. Berapakah selesaian dari masalah ini? Selesaiannya sangat banyak sekali, atau tak terhingga. Selesaian pada sistem persamaan linear dua variabel ini ada 3 jenis. Yang pertama, memiliki satu selesaian jika kedua garis ini berpotongan di sebuah titik. Tidak memiliki selesaian jika kedua garis ini sejajar. Dan memiliki selesaian tak hingga jika kedua garis ini berimpit. Contoh 5.14 selesaikan sistem persamaan berikut, yaitu Y sama dengan 3X plus 1 dan Y sama dengan 3X min 3. Kita bisa menggunakan metode grafik, yaitu kita gambar pada koordinat kartesius. Yang pertama kita cari titik potongnya untuk garis Y sama dengan 3X plus 1. Kita buat tabel seperti ini. Ini X dan Y. X-nya 0, maka Y-nya 1. Jika Y-nya 0, maka didapat 3X plus 1 sama dengan 0. Atau 3X sama dengan 1 dipindah ke ruas sebelah, negatif 1. Atau X sama dengan negatif 1 per 3. Sehingga didapat negatif 1 per 3. Untuk persamaan kedua,
Y sama dengan 3X min 3. Kita buat tabel seperti ini, X dan Y. X-nya 0, maka didapat Y-nya negatif 3. Saat Y-nya 0, maka didapat 3X min 3 sama dengan 0. Atau 3X sama dengan negatif 3 dipindah kedua sebelah menjadi 3. Atau X sama dengan 3 per 3. X sama dengan 1. Sehingga didapat di sini 1. Kita bisa buat pada koordinat kartesius seperti ini. Kita tentukan X-nya 0, Y-nya 1. Dan negatif 1 per 3 pada sumbu X, Y-nya 0. Kita tarik sebuah garis. Maka garis ini adalah Y sama dengan 3X plus 1. Persamaan kedua yaitu Y sama dengan 3X min 3. X-nya 0, Y-nya negatif 3. X-nya 1, Y-nya 0. Kita tarik sebuah garis. Ini adalah persamaan Y sama dengan 3X min 3. Ternyata kedua garis ini sejajar. Sehingga karena sejajar, maka tidak memiliki selesaian. Sahabat pintar, kalau kita perhatikan persamaan garis ini, kita bisa mencari sebuah gradien garis ini. Gradiennya yaitu 3. Untuk persamaan kedua, gradiennya adalah 3. Karena gradien 1 dan sama dengan gradien yang kedua, maka kedua garis ini adalah sejajar. Karena sejajar, maka tidak memiliki selesaian. Cara ini bisa ditentukan. Misalkan kita tidak akan menggambar grafik kembali, kita bisa menentukan gradiennya. Cara yang kedua, kita bisa menggunakan metode substitusi. Misalkan persamaan pertama yaitu Y sama dengan 3X plus 1. Persamaan kedua kita substitusi ke persamaan pertama, yaitu Y-nya kita ganti dengan 3X min 3 sama dengan 3X plus 1. Negatif 3 ini kita pindah ke dua sebelah, dan 3X yang ini kita pindah ke dua sebelah. Sehingga 3X dikurangi 3X sama dengan 1. Negatif 3 ini kita pindah menjadi plus 3. 3X dikurangi 3X sama dengan 0, sama dengan 1 ditambah 3 sama dengan 4. Nah, ini yang tidak boleh terjadi. Sehingga tidak mempunyai selesaian. Dapat kita simpulkan tidak memiliki selesaian. Jika kita menggunakan metode eliminasi, kita tulis seperti ini. Y sama dengan 3X plus 1 dan Y sama dengan 3X min 3. Ini langsung kita kurangkan. Y dikurangi Y 0 sama dengan 3X dikurangi 3X 0. 1 dikurangi negatif 3 plus 4. Atau 0 sama dengan 4. Sama halnya dengan metode substitusi, ini tidak memiliki selesaian. Contoh 5.15. Keliling suatu persegi panjang adalah 36. Kita bisa tulis di sini kelilingnya adalah 36. Untuk persegi panjang, rumusnya yaitu 2 kali panjang ditambah lebar. Keliling segitiga adalah 108 desimeter. Atau bisa kita tulis keliling untuk segitiga adalah 108. Rumusnya keliling segitiga, semua sisi dijumlahkan, yaitu A ditambah B ditambah C. Tuliskan dan tentukan selesaian dari sistem persamaan linear dua variabel untuk menentukan nilai X dan Y. Pada soal ini kurang begitu lengkap, sehingga kita bisa lengkapi misalkan dengan penambahan kalimat panjangnya adalah 2X, lebarnya 4Y. Dan pada segitiga dijelaskan bahwa segitiga itu sama kaki, sisi yang sama yaitu 6X dan sisi lain
24Y. Persegi panjang dan segitiga tersebut mempunyai keliling yang sama. Namun di dalam buku dijelaskan bahwa panjang sisinya untuk persegi panjang 2x dan lebarnya 4y. Sedangkan pada segitiga, kedua sisinya yaitu 6x dan sisi yang lain 24y. Dari gambar ini kita bisa mencari persamaan linear dua variabelnya, yaitu untuk keliling persegi panjang sama dengan 2 kali panjang ditambah lebar. Karena kelilingnya yaitu 36, kita substitusi 36 sama dengan 2 kali panjangnya yaitu 2x ditambah lebarnya yaitu 4y. 2 dipindah ke sana menjadi bagi 36 dibagi 2, 18 sama dengan 2x plus 4y. Nah, ini didapat untuk persamaan 1 atau persamaan persegi panjang. Atau kalau kita kalikan dengan 2, maka didapat 18 dikali 2, 36 sama dengan 2x kali 2, 4x plus 4y dikalikan 2, 8y. Inilah persamaan untuk persegi panjang. Sedangkan untuk keliling segitiga sama dengan A ditambah B ditambah C. Keliling segitiga yaitu 108. Keliling segitiga yaitu 108 sama dengan panjang sisinya yaitu 6x ditambah B, 6x ditambah C yaitu 24y. 108 sama dengan 6x ditambah 6x, 12x ditambah 24y. Ini adalah persamaan yang kedua untuk keliling segitiga. Dari dua persamaan ini, yaitu persamaan 1 untuk persegi panjang, persamaan 2 untuk keliling segitiga. Dari sini kita bisa menggunakan metode grafik untuk keliling persegi panjang yaitu 4x plus 8y sama dengan 36. Kita cari titik potong pada koordinat kartesius dengan membuat tabel seperti ini, x dan y. Jika x-nya 0, maka didapat 8y sama dengan 36 atau y sama dengan 36 dibagi 8 atau y sama dengan 4,5. Maka didapat di sini 4,5. Untuk y sama dengan 0, maka didapat 4x sama dengan 36 atau x sama dengan 36 dibagi 4, x sama dengan 9. Kita tentukan titiknya di koordinat kartesius yaitu x-nya 0, y-nya 4,5. Maka 4,5 pada koordinat sumbu y. X-nya 9, y-nya 0, maka 9 pada koordinat sumbu x. Kita tarik sebuah garis, maka persamaan garis ini yaitu 4x plus 8y sama dengan 36. Untuk keliling segitiga yaitu 12x plus 24y sama dengan 108. Kita buat tabel seperti ini, x dan y. X-nya 0, maka didapat 24y sama dengan 108 atau y sama dengan 108 per 24. Y sama dengan 4,5. Seandainya y-nya 0, maka didapat 12x sama dengan 108 atau x sama dengan 108 dibagi 12. X sama dengan 9. Kita tentukan titiknya, x-nya 0, y-nya 4,5. 4,5 pada sumbu y. Dan x-nya 9, y-nya 0. 9 pada sumbu x. Kita tarik sebuah garis, maka garis ini adalah 12x plus 24y sama dengan 108. Kalau kita perhatikan pada grafik ini, kedua garis saling
berhimpit. Karena berhimpit, maka penyelesaiannya tak hingga. Kalau menggunakan metode eliminasi, yaitu persamaannya 4x plus 8y sama dengan 36 dan 12x plus 24y sama dengan 108. Kita samakan untuk menghilangkan atau mengeliminasi sumbu x, maka yang di atas kita kalikan 3, yang di bawah kita kalikan 1, sehingga persamaannya menjadi 4x kali 3 12x plus 8y kali 3 24y sama dengan 36 dikali 3 108. 12x plus 24y sama dengan 108 dikalikan 1 tetap 12x plus 3 24y sama dengan 108. Kalau kita kurangi sama dengan 0. Karena sama dengan 0, maka kedua garis ini berhimpit, maka penyelesaiannya yaitu tak hingga. Apa yang terjadi pada selesaian contoh 5.11 seharusnya titik 15 jika keliling persegi panjang 54 desimeter. Jadi di sini bukan 36 namun 54. Kalau menggunakan grafik, kita gambar koordinat kartesiusnya. Kita tentukan titik potong yaitu 4x plus 8y sama dengan, sekarang bukan 36 melainkan 54. Kita cari titik potongnya dengan membuat tabel seperti ini. X-nya 0, maka didapat 8y sama dengan 54, atau y sama dengan 54 dibagi 8 sama dengan 6,75. Misalkan y-nya sama dengan 0, maka didapat 4x sama dengan 54, x sama dengan 54 dibagi 4, atau x sama dengan 13,5. Untuk persamaan yang kedua yaitu 12x plus 24y sama dengan 108. Kita cari titik potongnya dengan cara seperti ini. X dan y, x-nya 0, maka didapat 24y sama dengan 108, atau y sama dengan 108 dibagi 24, atau y sama dengan 4,5. Untuk y sama dengan 0, maka didapat 12x sama dengan 108, atau x sama dengan 108 dibagi 12, x sama dengan 9. Untuk garis ini kita tentukan yaitu x-nya 0, y-nya 6,75 dan x-nya 13,5, y-nya 0. Kita tarik sebuah garis, maka persamaan garis ini adalah 4x plus 8y sama dengan 54. Untuk persamaan garis yang kedua, 12x plus 24y sama dengan 108, x-nya 0, y-nya 4,5, x-nya 9, y-nya 0. Kita tarik sebuah garis, maka kedua garis ini adalah sejajar. Karena sejajar, maka tidak mempunyai selesaian. Ayo kita menalar ketika kalian menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel menggunakan metode substitusi dan eliminasi. Bagaimana kalian tahu bahwa sistem persamaan tidak memiliki selesaian atau memiliki selesaian yang tak hingga? Misalkan ada suatu persamaan yaitu y sama dengan 3x plus 5 dan y sama dengan 3x min 7. Kalau menggunakan substitusi, yaitu persamaan pertama y sama dengan 3x plus 5
Y ini kita ganti dengan persamaan yang kedua, yaitu 3x min 7 sama dengan 3x plus 5. 3x ini kita kumpulkan ke ruas sebelah menjadi 3x dikurangi 3x, karena ini positif. 5 dikurangi 7 kita pindah ke ruas sebelah karena ini pengurangan berubah menjadi penjumlahan 7. 3x dikurangi 3x 0 sama dengan 5 ditambah 7 sama dengan 12. Padahal 0 tidak sama dengan 12. Sehingga persamaan ini tidak memiliki selesaian. Kalau menggunakan metode eliminasi, Y sama dengan 3x plus 5 dan Y sama dengan 3x negatif 7. Kita kurangi. Y dikurangi Y sama dengan 0. 3x dikurangi 3x 0. 5 dikurangi negatif 7 sama dengan plus 12. Atau 0 sama dengan 12. Ini tidak mungkin terjadi sehingga dapat dikatakan tidak memiliki selesaian. Misalkan untuk memiliki selesaian yang tak hingga, ada suatu persamaan yaitu Y sama dengan 3x plus 5 dan 3Y sama dengan 9x plus 15. Kalau menggunakan metode substitusi, persamaan yang kedua yaitu 3Y sama dengan 9x plus 15. Y di sini diganti dengan persamaan yang pertama yaitu 3 kali Y-nya 3x plus 5 sama dengan 9x plus 15. Ini dikalikan 3 kali 3 9x, 3 kali 5 plus 15 sama dengan 9x plus 15. Nah, di sini sudah kelihatan bahwa persamaan untuk ruas kiri sama dengan ruas kanan. Kalau kita teruskan, 9x kita pindah ke ruas sebelah menjadi 9x dikurangi 9x sama dengan yang ini 15. 15 ini kita pindah ke ruas sebelah menjadi dikurangi 15. 9x dikurangi 9x 0 sama dengan 15 dikurangi 15 0. Ini benar namun tidak menyelesaikan nilai x dan y-nya, sehingga dapat dikatakan selesaiannya tak hingga. Kalau menggunakan metode eliminasi, yaitu y sama dengan 3x plus 5 dan 3y sama dengan 9x plus 15. Ini kita samakan untuk variabel y atau x-nya. Yang di atas kita kalikan 3, yang di bawah kita kalikan 1. Y kali 3, 3y sama dengan 3x kali 3, 9x plus 3 kali 5, 15. Yang di bawah dikalikan 1 sehingga tetap 3y sama dengan 9x plus 15. Kalau kita kurangi sama dengan 0. Sehingga dapat dikatakan ini memiliki selesaian yang tak hingga. Cirinya yaitu gradiennya sama. Untuk persamaan garis 1, gradiennya M1-nya yaitu 3, sedangkan gradien yang kedua yaitu 9 dibagi 3 atau sama dengan 3, sehingga gradien 1 sama dengan gradien kedua. Dan konstantanya berkelipatan sama. Yang B, salah satu persamaan dalam sistem persamaan linear memiliki kemiringan gradien negatif 3. Persamaan lain memiliki kemiringan 4. Berapa banyak selesaian yang dimiliki sistem persamaan linear? Kalau kita perhatikan, gradien pertama yaitu negatif 3. Gradien kedua sama dengan 4. Kedua garis ini tidak memiliki gradien yang sama, sehingga dapat dikatakan akan memotong di sebuah titik, sehingga memiliki satu selesaian. Yang C,
Bagaimana cara kalian menggunakan kemiringan atau gradien dan titik potong terhadap sumbu Y dari suatu persamaan dalam sistem persamaan linear dua variabel untuk menentukan apakah sistem persamaan yang diberikan memiliki tepat satu selesaian, memiliki selesaian yang tak hingga, atau tidak memiliki selesaian. Sistem persamaan yang ditunjukkan oleh garis memiliki tepat satu selesaian apabila kemiringan kedua persamaan berbeda. Jadi di sini misalkan ada dua buah garis akan berpotongan, maka gradien M1 tidak sama dengan M2. Sistem persamaan linear memiliki selesaian yang tak hingga apabila persamaan yang satu adalah kelipatan dari persamaan yang lain. Sistem persamaan tidak memiliki selesaian apabila kemiringan kedua garis sama, tetapi konstanta pada kedua persamaan berbeda. Contohnya seperti ini tidak memiliki selesaian. Misalkan garis yang pertama yaitu Y sama dengan 3X plus 5 dan Y sama dengan 3X min 7. Gradiennya sama, yaitu M1 sama dengan M2 sama dengan 3, namun konstantanya berbeda. Kalau tak hingga, maka kedua garis itu berimpit. Misalkan persamaan garisnya yaitu Y sama dengan 3X plus 5 dan 3Y sama dengan 9X plus 15. Di sini adalah kelipatan 3. D. Perhatikan sistem persamaan linear dua variabel berikut. Y sama dengan AX plus 1 dan Y sama dengan BX plus 4. Apakah sistem persamaan di atas tidak mungkin, selalu, atau kadang-kadang tidak memiliki selesaian untuk A sama dengan B, A lebih besar sama dengan B, A lebih kecil B? Untuk A sama dengan B, maka sistem persamaan tidak mungkin memiliki selesaian. Maka garisnya akan sejajar. Telah dicontohkan di atas, yaitu contohnya Y sama dengan 3X plus 1, Y sama dengan 3X plus 4. Gradien pertama yaitu 3 dan gradien garis kedua adalah 3, sehingga gradien ini memiliki gradien yang sama, yaitu sama dengan 3, sehingga tidak mungkin memiliki selesaian. Untuk A lebih besar sama dengan B, kadang-kadang tidak memiliki selesaian, yaitu jika A sama dengan B. Untuk A lebih besar B, maka akan memiliki selesaian, yaitu satu selesaian karena garis A dan B akan berpotongan tepat satu. Untuk A lebih kecil B, maka selalu memiliki selesaian, yaitu akan memotong di satu titik. Demikian pembelajaran kegiatan 5.5 menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel khusus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.